MGA. Bab 449 pertempuran hebat dimulai. Dia benar-benar datang. Setelah Chu Feng dan yang lainnya muncul. Meskipun orang luar senang, orang-orang dari Lembah Dewa Pedang jelas sedikit gugup. Terutama para murid dan tua-tua dengan kekuatan yang sedikit lemah. Mereka kurang lebih takut. Setelah semua, dalam periode waktu ini, nama Chu Feng benar-benar terlalu kuat. Ada sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya yang mati di tangannya dan itu meninggalkan beberapa bayangan di hati para murid dan orang tua. Selain itu, hari ini, Chu Feng dan yang lainnya jelas memiliki niat jahat dengan datang. Chu Feng, Zhang Tianyi, kalian berdua telah melakukan banyak kejahatan, melakukan banyak dosa, dan membunuh orang yang tak terhitung jumlahnya. Apakah Anda tahu kejahatan Anda? Petik 2. Tepat pada saat itu, suara yang tidak terlalu keras namun berisi sangat kuat tiba-tiba terdengar. Itu adalah leluhur tua Lembah Dewa Pedang. Pada saat itu, para murid Lembah Dewa Pedang yang takut sebelumnya segera tenang karena mereka merasa bahwa kekuatan nenek moyang lama pasti dapat dengan mudah merawat 3 orang di udara. Adapun orang-orang yang ingin menonton pertempuran besar yang menghibur, mereka mengerutkan alis mereka dengan erat karena pada saat seperti ini, apa yang mereka harapkan adalah kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama. Tetapi jelas, dengan leluhur tua yang mengawasi semuanya, Chu Feng dan kesempatan yang lain sudah menjadi sangat jauh. Anda harus tahu dalam hati Anda mengapa saya, Chu Feng, mengarahkan serangan saya di Lembah Dewa Pedang Anda. Anda jelas siapa yang salah dan siapa yang benar. Petik 2. Hari ini, aku belum datang ke sini untuk bertarung dengan kata-kata. Saya menyarankan agar para murid dan orang tua dari Lembah Dewa Pedang pergi karena saya, Chu Feng, akan memulai pembantaian besar hari ini. Jika ada orang yang tidak ingin mati, Anda masih bisa bertahan jika pergi sekarang. Jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam dan tidak berperasaan nanti. Kata Chu Feng. Haha, kata-kata yang cukup besar ada di sana. Tidak heran Anda dikabarkan sombong. Setelah melihatmu hari ini, memang seperti itu. Petik 2. Jangan khawatir, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk memulai pembantaian besar. Tetapi tempat ini pasti akan menjadi tempat pemakaman Anda. Leluhur tua Lembah Dewa Pedang dengan percaya diri tersenyum. Lalu dengan cepat sesudahnya, dia mengarahkan pandangannya ke arah Ziling yang berada di samping Chu Feng dan berkata, Nona Ziling, tidak ada permusuhan antara Lembah Dewa Pedang saya dan Anda. Saya tidak ingin melukai Anda, jadi pergi sekarang juga, atau yang lain. Jangan salahkan Lembah Dewa Pedang saya karena tidak menahan diri. Petik 2. Meskipun nenek moyang tua Lembah Pedang Go sangat kuat, dia juga tahu bahwa kakek Ziling, Zisuan Yuan, bukanlah karakter yang mudah ditangani. Jadi, kurang lebih, dia takut pada Ziling. Itu juga mengapa setelah Ziling dan Chu Feng menyerbu sekolah Dewa Api bersama-sama, kekuatan di mana-mana mengarahkan ujung tombak kembali ke Chu Feng namun tidak ada yang menaruh Ziling di poster buronan. Saya tunangan Chu Feng, musuhnya adalah musuhku. Lembah Dewa Pedang Anda memperlakukan Chu Feng seperti ini, menghina seniornya, dan menggertak keluarganya. Bagaimana Anda berani mengatakan bahwa tidak ada permusuhan? Petik 2. Sejujurnya, hanya ada satu tujuan mengapa aku, Ziling, datang ke sini hari ini. Ini sama dengan Chu Feng, untuk memulai pembantaian besar di Lembah Dewa Pedang Anda. Petik 2. Suara mendesing. Saat dia berbicara, di dalam mata Ziling yang indah, sedikit keganasan tiba-tiba muncul. Dengan pikiran, dengan kekuatan elit armamen, chariot yang indah jatuh dari langit dan dengan ledakan, itu mendarat di kerumunan banyak murid Lembah Dewa Pedang. Turunnya kereta itu terlalu tiba-tiba sehingga mereka masih tidak dapat bereaksi terhadapnya, menyebabkan lebih dari selusin orang dihancurkan hidup-hidup. Pada saat yang sama, lapisan riak yang menyilaukan, keemasan, dan sangat brutal tanpa henti keluar dari kereta indah. Itu menyapu dan menelan lebih dari 1000 murid. Orang-orang yang dilanda riak emas terus menangis kesakitan dan penderitaan membuat mereka berharap mereka mati. Dengan berkedip, tubuh mereka hancur, terbunuh oleh kekuatan kereta indah. Sepertinya Zisuan Yuan benar-benar telah membesarkanmu dengan buruk dengan memiliki cucu iblis seperti kamu. Petik 2. Hari ini, aku akan memberikan gadis nakal sepertimu pelajaran di tempatnya sehingga kamu tidak akan menimbulkan kekacauan bagi dunia dan membunuh yang tidak bersalah. Petik 2. Melihat bahwa lebih dari 1000 murid dan tetua lembah dibantai dalam sekejap, wajah mantan kepala Lembah Dewa Pedang berubah saat ia memimpin untuk naik ke udara dan mulai menyerang Chu Feng, Ziling, dan Zhang Tianyi. Nenek moyang kuno Lembah Dewa Pedang tidak menggunakan keterampilan bela diri apapun. Dia hanya memancarkan auranya dari tingkat ke-6 ranah surga. Tetapi meskipun begitu, tempat-tempat yang dilalui auranya masih mengejutkan langit dan bumi. Dan bahkan langit tidak dapat menahan kekuatan auranya dan memutar dari tekanan. Melihat kekuatan yang mengerikan seperti itu,
Orang-orang yang bukan milik Lembah Pedang Dewa segera meninggalkan Lembah Pedang Dewa dan melarikan diri keluar karena bahkan setelah leluhur lama Lembah Pedang Dewa menyerang, Ziling masih tidak menghentikan kereta indah dan keretanya. Masih gila membantai para tetua dan murid dari Lembah Dewa Pedang. Kamu hanya berada di tingkat ke-6 dari ranah surga. Namun kamu berani mengucapkan kata-kata gila seperti itu? Anda ingin memberi ini pelajaran dan memberinya pelajaran? Hari ini, saya, Zhang Tianyi akan memberi Anda pelajaran. Petik 2. Tepat pada saat itu, Zhang Tianyi dengan dingin tersenyum. Lalu segera setelah itu, mengeluarkan pedang kayu surgawi dari punggungnya dan dengan irisan, 10.000 simbol membentuk bilah cahaya dan secara paksa memotong aura leluhur lama Lembah Dewa Pedang. Segera setelah itu, Zhang Tianyi melompat, dan sambil memegang pedang kayu surgawi, dengan cahaya mengambang di sekitar tubuhnya serta dengan kekuatan unik dari elit armamen, ia langsung terbang menuju leluhur tua Lembah Pedang Dewa. Anda, seorang anak muda di tingkat ketiga dari alam surga, benar-benar berpikir Anda tidak terkalahkan di dunia ini? Hari ini, kalian bertiga akan mati di sini. Leluhur tua Lembah Dewa Pedang dengan dingin mendengus. Dengan kilatan cahaya dari tangannya, pedang besar berwarna perak muncul di tangannya. Pedang itu memiliki lebar 2 kaki dan tinggi 3 meter. Itu adalah pedang besar yang benar. Meskipun itu bukan elit armamen, itu masih dibuat oleh bahan khusus dan itu adalah senjata tajam yang jarang ditemukan. Asteris wos 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 asteris. Pedang besar itu awalnya harus sangat berat tetapi di tangan nenek moyang Lembah Dewa Pedang, pedang itu seringan bulu. Dengan sangat santai, dia memindahkannya dan saat dia melambaikannya, ujung pedang dengan sangat cepat menjadi puluhan ribu pedang yang indah dan cerah menjadi kabur saat dia bertarung melawan Divine Wood Sword Zhang Tianyi. Zhang Tianyi, kamu berani membunuh anakku. Serahkan hidupmu. Petik 2. Tiba-tiba, ledakan kekuatan tak terbatas lainnya dipetik dari tanah. Kepala Lembah Dewa Pedang menyerang. Kebenciannya pada Zhang Tianyi sudah memasuki tulangnya karena putranya sendiri dibunuh oleh Zhang Tianyi. Bahkan ketika dia bermimpi, dia ingin membunuh Zhang Tianyi. Saat ini, Zhang Tianyi muncul di depannya. Secara alami, dia tidak bisa mengendalikan amarahnya sendiri. Dengan haus darah yang mengerikan serta aura tingkat 5 dari alam surga, ia bertujuan untuk lari ke lingkaran pertempuran antara Zhang Tianyi dan ayahnya sendiri. Asteris wus asteris tapi sebelum dia mendekati Zhang Tianyi, sesosok cantik berhenti di depannya. Itu adalah Ziling. Mereka saling berhadapan. Untuk apa kamu mengganggu mereka? Ziling sudah tertutupi oleh aura berwarna ungu dan kekuatan tubuh surgawi yang mengerikan dipancarkan. Meskipun dia masih memiliki senyum manis, di dalam pupilnya yang berwarna ungu, niat membunuh meluap. Dan ketika dia ragu-ragu, semburan tangisan menyedihkan terdengar dari Lembah Dewa Pedang. Itu adalah Chu Feng. Chu Feng saat ini berlari langsung menuju inti Lembah Dewa Pedang karena sisa-sisa keluarga Chu Feng serta senior sekolah Azure Dragon semuanya adalah inti Lembah Dewa Pedang. Namun, Chu Feng tidak turun dari langit. Dia berlari ke bagian bawah Lembah Dewa Pedang. Dan saat dia berlari, orang-orang dari Lembah Dewa Pedang semuanya tanpa ampun dibunuh olehnya.